Hai, welcome to Vibrant Talk bersama saya Lady Natalia dan saya Gana, dan hari ini kita kedatangan seorang tamu, teman kita semua di sini, yaitu seorang musisi tanah air, Tintin. Halo semuanya. Terima kasih ya, 3.500 audiens hari ini. Oke, aku panggil nama aja atau Kak? Apa aja bebas. Koko juga boleh. Koko boleh ya. Iya, Oke. aja Karena kan bebas. kita sekarang banyak kan audiensnya Gen Z ya, jadi Kak deh, Kak atau Koko ya. Kok boleh ceritain nggak kapan itu terjun pertama kali ke dunia musik? Terjunnya pertama Dan kali. mungkin kayak terinspirasi dari siapa, umur berapa? Oke. Terjunnya pertama kali dari umur 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Wow. Saya Saya masih nggak tahu. belajar ini ya, A, B, C, D. Ya, saya nggak ingat apa-apa, tapi saya ingatnya pokoknya saya waktu itu ada film kartun apa gitu, tapi saya lupa. Terus di rumah ada piano kan. Terus habis film kartun itu ada nyanyiannya, saya coba-coba di piano. Nah, terus habis itu bokap sama nyokap kalau saya ngelihat kayak mungkin nih anak ada bakat gitu. Terus habis itu dilesin. Tapi yang tiap kali yang nemenin les saya tuh bukan bonyok. Justru kayak uncle aku yang nemenin. Oke. Dari situ habis les, kalau nggak salah masih kecil tuh pianonya masih Yamaha deh. Yamaha kayak KMA gitu, mainnya elektron gitu. Dari situ les sampai SD SMP les piano klasik. Lulusnya di SMA deh kalau nggak salah. ABRSM Royal kalau misalnya yang zaman sekarang anak-anak Jadi taunya. dari umur sekitar 2,5 sampai SMA tuh ya les terus ya? Les terus nggak pernah berhenti. Wow, amazing. Kalau dulu anak waktu kecil tuh kalau nonton filmnya ada musik tuh yang joget-joget itu kayaknya kita kalau orang tua ini kayaknya bakat musik nih. Oh iya. Cuma waktu itu gue nggak langsung lesin piano sih. Gue waktu itu kelas SD aja ditarik-tarik, nggak mau gitu. Tapi terpaksa saya. Oh ada terpaksanya juga. Ada juga nggak suka kan begitu. Ya TK, SD, SMP mungkin menikmati lah ya. Kayaknya wah ini kayaknya yang gue bisa nih, orang-orang lain belum tentu bisa. Tapi some certain moment kayaknya boring ya, cuma belajar musik gini-gini aja gitu. Tchaikovsky mulu gitu ya. Iya, Tchaikovsky, Czerny, abis itu Rachmaninoff, abis itu kayak Chopin dan gitu-gitu. Kan kayak bosen ya, tiap hari kok bacanya cuma partitur gitu. Pengennya belajar musik yang lain gitu. Tapi kayak nggak ada gitu, akhirnya kayak yaudah jalanin aja lah. Oke. Udah terlanjur nyemplung gitu kan. Oke. Sampai akhirnya sekolah ke Amrik nih. Iya, Berklee College of Music, bener ya? bener. Oke, nah boleh ceritain nggak? Maksudnya orang tua tuh udah support dari kecil. Cuman maksudnya waktu mau kuliah, memutuskan kuliah sampai ke sana, itu gimana tuh ceritanya? Memang lu yang request, Tintin yang request, atau ada arahan dari orang tua? Terus boleh nggak cerita? Boleh, ini lucu nih juga. Aku tuh ganti kampus 3 kali. Wow. Jadi kayak Itu ada yang SPMB nggak tuh? Jadi pertama kali lulus tuh kan lulus SMA kalau nggak salah 2006 ya. 2006-2007 lupa deh. Tuh masuk UPH jurusan musik. Karena di Indonesia yang punya jurusan musik at the time cuma UPH. Nah aku masuk kuliah sekitar 2 minggu. Terus aku kayak kok kayaknya kurang sesuai dengan apa ekspektasiku gitu. Kayak belajar musik kayaknya kok ini kayak ngulang lagi dari nol. Dari waktu les Kayak gitu. zaman les Iya, ya. kayak zaman les gitu. Mungkin kurikulumnya at that time belum 100% perfect ya. Iya. Jadi kayak juga masih ada kayak seingat aku waktu itu masih mulai pencobaan kayak awal-awal jurusan musik di universitas at that time Angkatan gitu. pertama mungkin. Nggak angkatan pertama juga sih, mungkin angkatan ke-3 atau 4 gitu. Nah, tapi aku kayak ini kayaknya bukan sesuatu yang aku pengen deh. Kurikulumnya mungkin masih coba-coba ya Iya, saat itu ya. Kan kayak jurusan ini, karena aku waktu itu pengennya ngambil komposisi, tapi ternyata komposisi yang ditawarkan di UPH tuh yang di offer tuh kayak nggak kayak komposisi yang aku bayangin gitu di kepala aku. Akhirnya bilang aku males kuliah di sini, aku cabut, aku kayak sering bolos. Nah, terus dari situ kan bokap nanya nih, kok lu udah nggak pernah
ngampus ya nih, kenapa nilai lo berantakan? Gue bilang, oh gue gak cocok sama kampusnya gue itu. Wah gak bisa kata bokap. Gue bilang, gue udah bayar uang pangkal segini. Gue kena omel tuh, kena semprot kan. Udah UPH ya? Iya. Uang papa habis. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi habis 2 minggu kuliah diomelin kan, akhirnya nggak mau tahu lu mesti ganti jurusan. Akhirnya ganti jurusan lah ke sistem informasi, which is like totally different from me lah ya, totally different from me. Kayak Jadi coding ya? coba 1 semester lebih nggak sanggup, otak udah mulai menyerah. Belajar matrix udah mulai menyerah otak. Akhirnya gue bilang bokap gue cabut nggak suka juga. Terus bokap gue bilang, lu mau jadi apa nih? Sekolah lulus tapi kuliah nggak lulus, mau jadi apa ntar gede? Akhirnya ya udah nganggur aja di rumah. Padahal di UPH ada jurusan berkuda katanya. Hah, ada ya? Itu kayak SMA-nya deh, kuliahnya nggak ada. Nah, gue back lagi abis kuliah di UPH nggak jadi tuh, dapet tawaran nih ngajar piano di Yamaha. Ambil aja lah buat iseng-iseng ngisi waktu luang. Kontrak setahun atau 2 tahun aku lupa, tapi nggak, sebelum kontraknya selesai aku cut tuh. Tiba-tiba dapat tawaran dari Aussie, mau nggak kuliah di Aussie? Ada tawaran di Sydney University, which is kayak UI-nya Sydney lah. Kira aku coba dong. Aku tadi cuma iseng-iseng doang, aku pikir nggak bakal keterima lah. Keterima kira. Padahal aku di sana juga udah malas-malesan. Kayak main-main lah, lebih banyak main-mainnya daripada belajarnya. Akhirnya masuk di Sydney University Konservatorium. Belajar 3 semester atau 4 semester, mulai kayak wah ini kayak nggak ada ujungnya nih. Kayak kemungkinan kalau lulus paling kalau nggak jadi performer jadi guru. Dan dari situ aku bilang wah aku nggak ada passion jadi guru lagi, karena itu menurut aku kan aku udah ngalamin selama setahun di Yamaha kayak pekerjaan yang monoton ya, karena ketemu orang mulu yang kayak gitu, terus apalagi ya materinya sama terus, materinya selalu sama. Jadi aku berpikir kayaknya nggak deh. Akhirnya aku sembari pas mau bilang ke bokap kayaknya aku nggak mau lanjut daripada diomelin lagi, aku cari-cari kampus yang tentang musik lagi di mana. Ketemulah di Berkeley. Tapi itu di Boston dong. Ya udah habis itu akhirnya ngomong sama Bonyo, bujuk-bujuk, boleh nggak aku mau lanjutin di sini, ini janji deh ini yang terakhir. Terus akhirnya bokap ngomong, boleh lu coba audisi, kalau keterima lu ke sana, tapi kalau nggak keterima lu nggak usah lanjut Sydney Uni, nggak usah lanjut kuliah lagi, berhenti aja udah, mending langsung cari kerja ya gitu. Ya udah sama, gue coba aja modal iseng, audisi lagi dibuat ke Berkeley, keterima. Wih, sampai akhirnya lulus. Sampai lulus, ya. Finally. Puji Tuhan. Nah terus mungkin teman-teman di sini juga yang sering dengerin Mahalini, Rosa, nah Koko ini juga sering kerjasama ya? Iya. Pernah kerjasama gitu, nah itu bisa ceritain nggak awal mulanya bisa sampai punya koneksi ke bintang-bintang besar gitu di Indonesia ya? Jadi pas habis gue lulus dari Berkeley itu sekitar 2016-2017 ya tuh, ya sekitar segituan. Tadinya mimpinya mau ke Korea, soalnya teman-teman kebetulan pas di US teman-teman gue banyak orang Korea, dan pas mereka lulus mereka tuh baliknya ke kerja di CJ, SM, FNC Entertainment. Nah terus mereka nawarin, Tin lu mau nggak buat nulis demo buat artis gue nih, waktu itu ada Red Velvet, abis itu ada TVXQ. Nah sembari 2017-2018 tuh gue sama teman-teman gue nulis demo nih buat K-pop gitu, K-pop artis. Cuma kayak kita pitching-in nggak selalu diterima gitu, selalu pasti mandeknya kalau nggak di NR atau buat NR meeting. Nah akhirnya mandeknya di situ. Ya udah 2019 di telepon bokap, pulang nih ke Indo daripada lo habisin duit mulu di US bikin demo tapi nggak kemana-mana. Akhirnya pulang lah ke Indo. Tadinya nggak mau bermusik di Indo, tadi kayak pengen bisnis lain lah apa gitu, gue tuh pengen buka kayak resto atau apa gitu. Cuma one day tuh ada satu temen gue, adalah dia namanya Chris, dia anaknya temen yang punya Trinity. Terus dia nawarin, Tin lu mau nggak nulis demo buat artis-artis gue. Nah akhirnya gue coba nulis demo buat artisnya di Trinity. Dari situ mulut ke mulut nyampe lah ketemu sama NR-nya Hits Record pada waktu itu ke Kananta. Nah kakak ini nawarin, lo mau nggak nulis buat gue punya nih anak Indonesian Idol namanya Glenn Samuel, mau nggak coba nulis? Ya udah gue coba nulis dulu buat Glenn.
karena angka streamingnya membaik, at that time kalau nggak salah ada Indonesian Idol X ya, bilang nih Tin, gue punya artis namanya Mahal ini, lu mau coba nggak nulis, bilang gitu. Kan kemarin lu di Glenn lumayan berhasil nih di Mahal ini lu mau coba nggak? Akhirnya gue cobalah lagu at that time Melawan Restu ya, nggak salah, Melawan Restu, Sisa Rasa. Kebetulan dua-duanya boom back to back, dari yang pertama sekitar 100, yang kedua 200 juta lah streaming. Nah dari situ lanjut nyampe lah ke Teh Rosa waktu itu punya anak didik namanya Prince. Habis itu diundang lah gue ke rumahnya Teh Rosa. Habis itu bikin lagu buat anak didiknya. Habis itu gue bilang, Teh mau gak aku tulisin lagu? Kalau aku tulis lagu liriknya Mahal ini deh. Akhirnya ya udah dari situ kerja sama aja terus. Sampai ke sekarang kayak Titi DJ dan yang lain-lain. Oh, wow, nice. Prosesnya berapa lama tuh dari awal lu pulang terus ditawarin terus akhirnya bisa ada yang boom gitu kan? Kurang lebih setahun lah dari Cepet kan ya? 2019 itu 2020 pertama kali nulis lagu, di 2021 lagu pertama kali boom ya lagu Mahal ini itu. Oke, I see. Nah terus kalau kerja tuh lu punya ada satu value atau prinsip apa nggak yang lu selalu tekankan pada saat lu bekerja? Kalau gua sih value-nya pentingnya tuh disiplin sih, sama analisis dulu. Jadi kerja tuh jangan, menurut gua kita nggak bisa kerja asal kerja aja kayak. Nah kita mesti analisis dulu datanya. Kalau ini menurut kacamata gue, karena gue dari sekolah gitu, kita yang kurang di mana, yang mesti diperbaiki apa. Nah kita pelajari itu pelan-pelan. Nah habis itu baru kita kerjakan. Dan kita nggak bisa berharap kayak gimana ya? Kayak hari ini lu perbaikin terus besok bener-bener hasilnya bakal 100% baik, nggak bisa menurut gua. Bertahap gitu. Ada step by proses step ya. ya. Baby step aja, perlahan. Kalau lu disiplin, lu konsisten, pasti berhasil kok. Nah waktu kemarin sempat ngobrol sama lu kan lu ada cerita yang salah satu bentuk disiplin lu juga kan. Nah boleh sharing nggak yang kalau nggak salah lu selama bertahun-tahun lu lakuin hal yang sama terus tuh? Oh ya, jadi pas gue di US itu guru gue selalu ngomong kayak gini, Tin, lu pengen kerjanya apa gitu? Setelah lu lulus dari kampus ini, goal lu apa? Lu pengen jadi seperti apa? Gue pengen nulis lagu yang top 40 chart at the time. Nah terus guru gue bilang, coba lu bandingin lagu lu sama top 40 chart, perbedaannya sekarang apa? Nah dia jelasin itu semua, habis dia jelasin, dia kasih solusi begini gini. Caranya biar lu bisa jadi penulis top 40 chart, lu mesti dengerin terus nih top 40 chart setiap harinya 100 lagu. Tapi jangan cuma dengerin lagu itu, lu analisis, lu bedah, lu breakdown semuanya. Nah, jadi selama kan gua kuliah tuh sekitar 3 tahun ya, tapi karena gua ngulur 4-5 tahun lah, itu gue jadi behave tuh, jadi kayak apa, jadi kebiasaan behavior gue yang kebiasa. Jadi tiap hari itu gue dengerin 100 sampai 200 lagu yang ada di top chart, tapi yang top chart doang ya. Jadi yang maksudnya lagu itu nggak masuk top chart nggak bakal gue dengerin tuh. Nah tapi yang pas lagu itu di top chart gue dengerin, habis itu gue dengerin, gue bedah. Oh ternyata lagu ini kesini ya chordnya, terus liriknya kayak gini, terus ciri-ciri lagu-lagu yang selalu ada di top chart tuh seperti ini, simple, terus repetisinya banyak. Jadi dari situ kalau sekarang menurut gue ada keuntungannya sendiri, benefitnya sekarang. Kalau begitu gue denger lagu tuh, gue bisa langsung tahu nih prediksi chordnya kemana, ini kemana. Terlepas dari lu punya perfect pitch atau tidak, itu membantu banget menurut gue. Jadi udah jadi kebiasaan aja gitu. Jadi kalau dengar lagu, ini kayaknya nggak bakal susah diterima orang, dan kenyataannya memang susah diterima. Tapi ini kayaknya lagu bakal ada potensi buat hits, dan lagu itu bakal jadi hits gitu. Itu karena disiplin lu bertahun-tahun lakukan habit itu ya? Iya, kurang lebih ya seperti itu sih. Tapi kalau buat Dindo, ini masih menurut gua masih 50-50 ya. Kadang berjalan, kadang tidak, karena menurut gua di Indo tuh dunia musiknya masih banyak faktor XYZ yang mempengaruhinya. Jadi kayak ada beberapa faktor yang kayak nggak bisa lagu bagus doang, ada sosok atau ada netizen yang bisa bikin lagu tuh tiba-tiba viral gitu. Tapi kalau di luar kan udah ada kayak formula paten ya, jadi kebanyakan pasti sama polanya ya, lebih ada Allah di sana ya. Kurang lebih. Terus kalau misalkan dari semua pengalaman lo yang tadi lo ceritain, atau mungkin yang juga belum sempet diceritain, ada nggak yang paling berkesan, atau mungkin spesifik lagu yang berkesan?
Kalau pengalaman paling berkesan menurut gua ya itu tadi, kalau menurut gua kenapa dunia luar bisa lebih maju, kenapa kalau American pop, Korean pop bisa lebih maju. Tadi kan Korean pop nggak terlalu dilirik ya. Iya. Iya. Menurut gua karena mereka punya ilmu disiplin itu, karena pattern dan formulanya benar-benar mereka ikuti gitu. Dan of course karena juga didukung dari government ya. Iya betul. Nah, kalau lagu paling berkesan apa ya? Buat Nggak ada sih musisi menurut semua gua. lagu berkesan. Semua lagu berkesan Pastilah ya. kurang lebih ya. Karena semua ada ceritanya Punya ya. masing-masing ceritanya. Bener, ya. Walaupun itu kadang-kadang kayak bikinnya iseng atau bikinnya nggak sengaja. Oke. Terus sampai di titik ini ada pencapaian tertentu nggak yang bikin lu happy? Maksudnya udah bangga gitu loh. Oh, pencapaian tertentu. Ada lah, kayak aku pas nyampe Indo kan, aku sempat nanya nih, buat dapat 100 juta stream gampang gak sih? Ada satu senior ngomong, dia bilang katanya, ya elah lu mesti nunggu 6 tahun dulu buat dapat 40 juta stream. Buset. Tapi jadi otomatis gue tertantang dong, gue motivated, gue bilang, lihat deh gue buktiin. Ntar dalam setahun gue nyampe 100 juta stream. Mantap. Dan ternyata setelah setahun gue nyampe lebih dari 100, bahkan back to back tadi yang 100 juta, 200 juta. Jadi sekarang Tepuk tangan dulu dong 100 juta pemirsa. stream ya, bukan uang Bukan, royalty. ya, Royalty betul. pasti ada lebih. Mantap, Amin, mantap, semoga. mantap. Nah, tapi kalau pencapaian yang pengen apa ya? Kalau 100, 200 sudah, sekarang kayak jadi dapat dulu tuh kayak gue dapat 1 juta aja tuh susah banget kan. Sekarang kayak 100 udah bisa, 10 juta kayak gampang. Kayak pengen 1 billion stream deh. Kan belum ada tuh di Indo. belum. Ya semoga aja bisa. Mungkin lo harus nulis untuk Taylor Swift. Ya kalau bisa. Tapi kalau menurut gue dengan budaya kita di sini menurut gue rada berat ya. Karena orang di Indo tuh menurut gue kalau di Indo tuh pengennya semua kayak jadi Superman, jadi solo, nulis solo semua gitu. Tapi kalau di luar tuh enggak. Kalau di luar tuh nulis lagu bisa bertujuh, berdelapan. Jadi dibagi berdasarkan kemampuannya masing-masing. Kalau kamu emang jagoan nulis lirik ya udah nulis lirik aja. Nggak usah nulis melodi. Kalau kamu jago melodi aja. Kamu beatmaker aja. Jadi istilah songwriter itu banyak. Ada top liner, ada beatmaker, I ada see. melody maker, ada lyricist. Kalau di sini kan mencipta lagu ya udah satu aja, satu biji. Tapi menurut gua it's kind of wrong Ya, in ya, some ya. way gitu. Tapi nggak salah juga. Mungkin ini menjawab pertanyaan gue selama ini. Kan gue penggemar Beyonce kebetulan. Dia tuh kalau satu lagu tuh wah bisa puluhan songwriternya. Iya. Mungkin itu ya. Iya, jadi ada yang benar-benar spesifik jago di nulis melodi, ada yang Ya. benar-benar jago di lirik. Dan gue akui gue tidak jago di nulis lirik. Ah, Kebanyakan semua I see. lagu yang gue ciptain, liriknya pasti penulis lain. Makanya kalau dari semua songlist yang kalau orang-orang dengar kenapa kok kalau lagu yang Martin ciptain ada penulisnya ada bertiga, ada 4, ada 5, ada itu. Karena menurut gue gak nulis sendirian dan gue diajarkan seperti itu. Iya, Gue iya, iya. lebih menerapkan ilmu itu aja, jangan pernah sendiri karena menurut gua sendiri tuh lebih susah sukses. Kalau bareng-bareng lebih enak, lebih gampang. Bener, tim ya, saling Tim, support teamwork, ya. iya. Nah, speaking of support, support dari atau dukungan dari orang tua atau keluarga gimana? Karena setahu gue orang tua lo kan bidangnya beda banget nih. Bisa diceritain nggak? Gimana lo bisa fokus menjadi diri lo yang sekarang dengan karir yang sekarang, terus dengan dukungan dari sekeliling? Iya, orang tua sih sejauh ini support ya. Kalau nggak bakal disekolahin. Berarti 3 kali ganti ya. 3 kali Bener, banyak bener, uang bener, bener. pangkal. Pasti diomelin. Saya walaupun diomelin 3 lah. kali uang pangkal. 3 kali uang pangkal bener. Mahal lagi kan. Mahal lagi. Satu semester Bener. di US tuh 1 tahun 3 semester loh. Kalau kalau Aussie 1 tahun 2 semester. Indonesia 1 tahun 2 semester. Kalau US 1 tahun 3 semester. Wow. Coba bayangin kan. Nah, tapi support ya, orang tua selalu support sih. Walaupun pada awalnya mereka bilang kayak, Tin, lu yakin mau musik nih? Musik tuh susah loh gitu. Lu hidupnya bergantung sama orang lain. Iya. Mendingan lu ambil dokter aja. Soal banyak dokter tuh. Oh. Tapi at the time gue bilang, wah dokter gue nggak banget lah. Gue takut lihat darah men. Gue takut kayak black orang gitu. Gue takut kan. Gue bilang, Nyontek aja takut kayaknya ya. iya, kayak udahlah mendingan adik gue, kebetulan ada 2 kan adik gue. Salah satu dijadiin tumbal aja lah, siapa tahu gue jadi dokter. Akhirnya yang terakhir jadi sekolah kedokteran. Jadi kayak
ya udah aman. Berarti gue aman nih. Ya, kalau enggak ya pasti gue jadi kena. Tapi sejauh ini mereka selalu support sih. Oh jadi nggak pernah ada kayak stop musik gitu, nggak ada tuh ya? Didukung Nggak aja pernah. gitu ya? Gak pernah. Wow, thank God banget. Iya. Iya. Nah, tadi kan sempet lu bilang lu sebenarnya pulang ke Indonesia pengennya sebenarnya bisnis. Bisnis betul. Ya, pengen buka makanan atau apa. Nah, sekarang ada bisnis lain nggak selain kegiatan lu sebagai di dunia musik ini? Kalau sekarang bisnis lain belum ada karena waktunya nggak cukup ya. Kadang rekaman di sini, kadang workshop di sini, kadang mesti bikin lagu. Itu Oke. aja kadang-kadang bisa sampai jam 2-3 pagi kan. Jadi kayak ya nggak belum kepikiran lah. Belum kepikiran. Tapi pengen. Karena kan yang namanya orang mesti punya passive income ya. Iya. Betul. I don't think musik is passive income. Lu mesti kerja baru ada duit. Iya. Passive income kalau lagu lu jadi hit. Kalau Iya. kita juga nggak bisa Royalty ya kalau Iya. dalam dunia musik ya. Iya. Tapi kan kita nggak semua kita tulis pasti jadi hit enggak gitu. Betul. Pasti ada juga yang nggak jadi hit. Nah, ketika lu nggak punya passive income, that's kind of dangerous, isn't it? For the future, I mean. Iya, setuju. Nah jadi pandangan pribadi lo tentang uang itu gimana? Apapun yang lo punya di kepala lo sekarang, kalau denger uang, what comes to your mind? At this time gue belum terlalu memprioritaskan kayak gue mesti kaya, gue mesti apa. Yang penting berkarya dulu ya. Maksudnya kayak kalau lu berkarya jujur dan hati pasti It will come to you itu gitu ya. akan, iya itu will come to you. Tapi benar juga ada pepatah apa nggak ada uang abang tidak disayang. Apa sih ada pepatah orang Iya. lagi? Ada uang, abang sayang, Iya. tiada uang, abang melayang. Abang ditendang. Abang ditendang. Ditendang sekarang. Ya, ya itu benar juga sih menurut aku. Kayak lo apa uang bukan segala-galanya, tapi kalau nggak ada uang kita nggak bisa apa-apa juga kan? Betul. Uang bukan segala-galanya kalau sedikit katanya. Benar. Bisa jadi segala-galanya. Uang kalau dikit nggak ada masalah, tapi kalau banyak bisa juga ada masalah Bisa, kan sama betul. aja. Bener. Kalau kata orang dulu mendingan nangis di Mercy daripada nangis di angkot. Baru kepikiran dia sekarang. Benar. Tapi uang penting sih, uang penting. Tapi sekarang belum terlalu Nggak terlalu ngoyok ke situ ya, karena Iya. sekarang fokus lo adalah di Fokusnya masih di dunia membuktikan musik. dari lo udah mengenyam pendidikan itu gimana itu diwujudkan menjadi suatu karya musik yang oke menurut standar lo gitu Iya, ya. betul. Oke. Oke, nah kita sekarang ngobrolin tadi tentang uang, tentang karya, tentang support dari orang tua. Sempet juga yang orang tua mungkin lu serius mau jadi pemusik gitu kan, lu bergantung ke orang lain seterusnya. Nah, ini ada satu yang maksudnya banyak kalau sebagai orang tua tuh kadang-kadang yang gue denger ya, kalau ada anak mau jadi pemusik gitu, kadang mereka suka menentang memang. Karena menurut mereka tuh kayak nggak ada masa depannya gitu. Menurut lu gimana? Gimana ya? Ya profesi pemusik, maksudnya profesi pekerja seni kali ya, Iya, nggak cuma pemusik Nggak sih. cuma pemusik, kan Ya, seni itu banyak ya. Pekerja seni itu di Indonesia masih dianggap sebelah mata sih sebenarnya menurut gua. Kalau di Indonesia betul. Tapi kalau andai kata kamu punya chances keluar, mungkin kamu bisa lebih sukses gitu. Dan zaman sekarang, menurut aku nggak menutup kemungkinan ya buat kayak Iya. kerja seni yang dari Indonesia bisa dilirik keluar. Contoh kayak Rich Brian, Nicky dan lain-lain. Tapi menurut aku yang paling penting itu bukan itunya sih. Yang penting kalau kamu punya talenta, kalau kamu disiplin, kalau kamu sungguh-sungguh ngejalaninnya gitu, ya nggak mungkin kejadian itu bisa kejadian gitu. Karena aku juga tadinya mikir kayak masa aku bisa nulis buat artis sih gitu. Ternyata kayak aku nggak pernah mimpi nulis buat artis gitu. Malah mimpi aku sebenarnya nulisnya buat artis K-pop gitu. Nulis artis Indo aku nggak pernah kepikiran sama sekali gitu. Tapi akhirnya ya keterima aja dan ternyata ngejalaninnya super gampang loh. Walaupun aku juga udah ngejalanin buat nulis artis buat K-pop dan US ya. Tapi ngelakuin di sana memang lebih sulit, memang jauh lebih sulit daripada Indonesia. Tapi kayak Indonesia tuh lebih Kompetisinya gampang. lebih berat juga di kompetisinya sana. Kompetisinya lebih berat. Tapi kan bukan berarti mimpi, kalau lu punya mimpi itu jangan dikejar. Makanya aku tetap kayak
sembari aku ngejalanin yang ada di Indonesia, aku juga tetap bermimpi gimana caranya bisa tetap kerja buat di luar gitu, karena menurut aku itu lebih bernilai harganya. Tapi yang penting disiplin, konsisten, sama percaya diri aja gitu. Oke. Kayaknya harus stick to your objective kali ya. Iya benar, jangan kalau misalnya nggak punya bakat jangan terlalu dipaksain juga. Kan kita bisa tahu nih kalau misalnya penyanyi pekerja seni kan pasti mereka ada punya bakat-bakat tertentu. Iya. Kalau nggak ada bakatnya jangan dipaksain. Iya. Pasti gagal. Apalagi kalau nggak punya bakat, nggak punya disiplinnya. Iya, itu pasti gagal. Bener sih. Iya, Jadi jadi jangan- kombinasi itu iya. ya bakat, resilience sama objektif mungkin ya bisa Iya. dibilang ya. Kalau cuma nggak punya bakat tapi tetap terus bermimpi, namanya halu dong. Benar-benar. Jangan Iya kan? halu. Oke, terus sekarang gue mau spesifik ngomongin soal apa namanya ya, artis-artis yang punya karya gitu ya. Maksudnya, let's say di masa mudanya dia mungkin punya hits banyak, tapi nggak menutup kemungkinan ketika di masa tua mungkin ya kasarnya udah nggak bisa berkarya lagi, and then mereka tuh nggak siap untuk menghadapi yang namanya pensiun. I mean, di masa tua kan kita juga tetap butuh pemasukan dong. Betul. Nah, itu mungkin lo pernah mendengar nggak artis siapa gitu, and then kebayang nggak kalau misalkan itu sampai terjadi gitu loh. Mungkin bisa dibilang yang ekstrimnya semacam artis-artis yang one hit wonder misalkan gitu loh. Iya. Kalau di Indo aku kurang paham ya, tapi kalau di luar mungkin aku pernah ngeliat artis-artis yang tadinya ya maksudnya bergelimang glamour hidupnya, terus pas tua dia kayak susah, kayak mesti jualin aset-asetnya atau apa. Ya aku pernah tahu dia, tapi itu menurut aku salah mereka ya, kenapa hidup, Salah kenapa pengelolaan. ngejar Jangan gaya hidup ya? mempersiapkan di Iya. awal gitu ya. ya kenapa ngejar gaya hidup malah foya-foya gitu. Kan ada, setiap manusia pasti punya regenerasinya, ada masanya. Betul. Nggak mungkin ada sukses terus-terusan. Betul. Iya. Berarti- Presiden aja bisa miskin kan? Betul. Berarti lebih ke pengelolaan uangnya Pengelolaan ya, uangnya, dari ya. muda ya. Mm-mm. Oke, nah balik lagi nih, dari Tintin sendiri ada goal tertentu nggak yang pengen dicapai? Kan tadi kan sempat mention soal pengen berapa views, berapa streamnya per ya? stream. Iya, 1 million Iya, stream. 1 Ya, million one- streams. Nah, apa itu aja atau ada yang lain? iya. Kalau goalnya secara hidup pengen nulis buat artis luar sih aku. Oh, yang Pengen, tadi. maksudnya pengen Oke. kerja di luar lagi gitu. Oh, Tadi kan aku oke. di luar, Mm-mm. terus balik ke Indo. Hmm. Terus kerja di Indo, udah bisa nih, maksudnya udah membuktikan juga, udah ternyata tidak terlalu sulit. Bukan berarti Indonesia gampang juga ya, maksudnya kayak ya udah bisa gitu. Tapi pengen pengen kerja di luar juga lah, pengen balik lagi vibe-nya kayak dulu. Karena menurut aku di sini nilai kompetitifnya tidak setinggi di luar. Jadi kadang-kadang nggak membuat aku termotivasi kayak pengen bikin yang lebih bagus lagi. Nah di sini menurut aku tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang yang dorongan buat aku kayak pengen berkarya lebih baik lagi itu jarang ada di sini. Makanya aku lebih pilih di luar, karena kayak kalau di luar tuh benar-benar kompetitif. Jadi kayak adrenalin itu tuh tancap. Iya, iya, iya. Kayak gue mesti lebih bagus daripada ini, gue mesti lebih bagus daripada ini, gue mesti lebih bagus daripada ini gitu. Nah di Indonesia tidak seperti itu, sayang sekali. Tapi Mungkin nggak jelek karena juga. Mungkin- jenis musiknya agak monoton ya. Iya, Gitu nggak atau sih? dan budaya Itu menurut lebih pendapat laid gue back loh. ya. Dan tapi budaya mesti laid back juga budaya. Lebih Oke. nyantai lah orang timur Iya. kan. Iya, iya, Kalau iya. orang luar kan lebih kayak lebih ke kompetitif hustle. Iya, Nah, kalau aku lebih ke situ sih. oke. Intinya pengen kerja di luar lagi. Nah, kalau gitu boleh nggak nih terakhir lo kasih saran atau motivasi gitu mungkin untuk anak-anak muda sekarang yang pengen terjun ke dunia yang sama seperti yang lo jalanin tuh apa gitu loh? Motivasinya, oke. Apa ya? Paling gampang jangan pernah berhenti bermimpi itu. Yes. Tapi tapi rajin sama disiplin. Benar. Ini jangan hilang. Karena kadang maunya di awal doang gitu ya. Iya. Jangan cuma mau di awal. Orang tuh nggak ada yang sukses kalau nggak konsisten gitu. Jangan dilihat pada saat mereka udah gedenya. Kamu kalau misalnya throwback mereka pada saat mereka belum sukses, kamu lihat mereka struggle juga gila gitu. Yes, benar. Sama aku tadi aku belum ngomong kalau aku struggle juga. Aku tuh dari pertama kali kerja di Indo, sebelum lagunya meledak tuh ada 12 lagu yang belum meledak. Aku mikir dong, masa aku sekolah di luar, guru-guru aku maksudnya rata-rata yang udah ada yang menang Grammy lah, ada yang menang nomination Grammy, ada yang pinter-pinter juga.
ada yang nulis jingle buat Coca-Cola, ada apa-apa. Masa apa yang rumus yang aku pelajari dari mereka salah pas aku apply di Indo. 12 lagu pertama aku memang tidak meledak pas aku tulis di Indo, tapi setidaknya aku memperbaiki angka stream artisnya. Jadi kita nggak perlu, jadi ada maksudnya pandangan point of view bisa kita ubah nih. Lu nggak meledak banyak faktor, tapi ketika lu memperbaiki angka stream seseorang kan itu kurang lebih membuktikan kalau apa yang rumus formula tadi udah bener nih. Meledak itu bonus ibaratnya. Nah, jadi kayak menurut aku ya itu tadi tapi aku tetap nggak nyerah kan, aku tetap kerja keras, konsisten. Akhirnya pas di sekitar lagu 13 atau lagu 14 tuh baru meledak, dan semenjak itu meledak tuh tawaran kerja tuh datang mulu gitu. Wow. Nah, makanya menurut aku yang penting rajin, disiplin, konsisten. Konsistennya kalau udah bagus keluarin yang bagus mulu. Jangan kalau kamu udah bagus, udah capek, udah selesai di sini aja. Begitu kamu berhenti pasti ya kamu dropnya juga cepet banget gitu. Kalau Karena sekarang ya industri musik bisa dibilang setiap hari ada aja lagu baru gitu ya. setiap hari ada lagu baru. Setiap Jumat tuh kalau nggak salah aku tahu dari Indonesia tuh Spotify tuh ngerilis sekitar 10.000 atau bahkan hampir 100.000 lagu ya per hari Jumat. 100.000 lagu per Jumat. Gimana untuk satu orang dengerin segitu banyak Seluruh dunia kali ya. opsi lagu? Itu dunia. Benar, seluruh dunia. Anda bersaing dengan Nggak hanya di kolam Indonesia aja ya. di seluruh dunia. Gimana cara seluruh lagu ini dunia. bisa terbaik kan? Ya benar. Makanya itu. Balik lagi ke goal dong. Jadi cita-citanya kayak stream of course itu udah Iya. pasti. Tapi mungkin ada kayak gue mau bikin lagu R&B atau gue mau nulis buat siapa gitu. Oh, nulis buat siapa? Kalau nulis buat siapa tadi? artis luar pokoknya. Spesifik dong nama. Lo mau dia nulis buat Beyonce? Kalau sekarang aku pengennya kalau nggak siapa ya, New Jeans, Jennie atau nggak siapa gitu. Jennie, Jisoo. Iya, kurang lebih seperti itulah yang gitu. Blackpink. Oke. Oke, kita tunggu ya. Kita Iya. tunggu Amin. apa sih Blackpink Di, menyanyikan lagu karya Tintin. Oh, sebelum Kita Blackpink doakan udah bubar tadi sama-sama. loh. Ya. Blackpink udah bubar. Jeninya aja. Oh ya ampun, aku outdated banget, nggak tahu. Tapi emang Jennie itu kan memang mindset orang tuh ya Jennie ya Blackpink. Iya gitu betul. kan. Oh ya, I see. Oke. Gitu. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget lo atas kedatangannya. Terima kasih sharing-sharingnya, ini sangat bermanfaat banget. Betul. Menginspirasi untuk teman-teman Vibrant. Oke. Ya, sama-sama. Gue sampai lupa closingnya ke sini. Demikian obrolan di Vibrant Talk hari ini. Sampai jumpa di Vibrant Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.